anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan santap sahur dan kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu suruh tiba. Uang ini yang dikasih habis ngekaruan sekarang kemudian tema kita pada pagi hari ini adalah Ashrun Mubasysyarina bil Jannah. Jadi tema kita adalah Ashrun Mubasysyarina bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, untuk kajian kali ini mungkin kita tidak terlalu detail ya, karena yang kita bahas adalah 10 sahabat. Karena kalau kita bahas secara detail, satu sahabat aja butuh waktu bisa 1,5 jam gitu ya. Tapi kita akan ya ini aja sekilas saja. Tapi yang penting 10 ini bisa kita bahas. Nanti insya Allah materinya bisa kita share lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp. Ntar saya kirim lewat nanti materinya bisa saya kirim lewat Akhi Sarbeni ya. Nanti saya share ya. Baik. Jadi tema kita adalah Ashrun Mubasysyarina bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdurrahman ibn Auf qala, ya, dari Abdurrahman bin Auf dia berkata, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, ya, Abu Bakar di surga, wa Umar fil jannah, dan Umar di surga, wa Utsman fil jannah, dan Utsman di surga, wa Ali fil jannah, dan Ali bin Abi Thalib di surga, wa Talha fil jannah, dan Talha bin Ubaidillah di surga, wa Zubair fil jannah, dan Az-Zubair bin Awam di surga, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan Abdurrahman bin Auf di surga, wa Sa'ad fil jannah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, wa Sa'id fil jannah, dan Sa'id bin Zaid di surga, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah di surga. Inilah ke-10 sahabat yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih ya, dan disahihkan juga oleh Syekh Nasruddin Albani. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq ini nama aslinya adalah Abu Quhafa ya, namanya adalah Abu Quhafa. Dia disebut Abu Bakar ya, karena dialah yang pertama kali, atau bakrun itu kalau dalam bahasa Arab artinya pagi-pagi. Jadi dialah yang pagi-pagi membenarkan cerita tentang Isra dan Mi'raj. Sehingga dia disebut Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi julukan itu sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq. Namanya sendiri adalah Abu Quhafa. Jadi Abu Quhafa. Jadi Abu Bakar nama aslinya adalah Abu Quhafa, dan kemudian usianya lebih muda 3 tahun daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah 40 tahun ketika jadi Nabi, Abu Bakar itu 37 tahun. Nah, Abu Bakar merupakan orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi dia pertama kali masuk Islam karena memang teman dagang dengan Rasulullah SAW.
Abu Bakar juga setia menemani hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membebaskan 70 budak Muslim yang disiksa oleh para kaum kafir Quraisy karena karena beriman ya tauhid. Abu Bakar menjadi seorang khalifah pertama untuk memerangi orang-orang yang murtad. Jadi kalau kita lihat track record Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa. Ya. Abu Bakar ini mengorbankan seluruh harta dan jiwanya untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membebaskan pernah dalam satu hari dia membebaskan 6 budak. Padahal harga budak itu bisa ratusan juta kalau uang kita gitu ya. Tapi sehari itu dia bisa membebaskan 6 budak dengan hartanya. Dan Abu Bakar inilah yang menemani Rasulullah ketika hijrah. Ketika berada di Gua Sur, ya, Abu Bakar ini menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar ini kemudian nanti suatu saat menjadi khalifah yang pertama, menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia sempat kaum muslimin berselisih paham siapa yang akan menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disitulah kemudian Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah tampil kemudian sepakat kaum muslimin memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Dan Abu Bakar ini tidak sekedar sahabat, tapi dia juga mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar ini adalah mertua buat Rasulullah, karena Aisyah radhiyallahu anha itu putri dari Abu Bakar dan dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang menyatakan bahwa ketika Rasulullah menikahi Aisyah, itu usia Rasulullah 50 tahun, Aisyah 9 tahun. Tapi ini periwayatannya kurang kuat. Pendapat yang paling kuat bahwa Aisyah dinikahi oleh Rasulullah itu di usia sekitar 17 tahun. Jadi usia Aisyah 17 tahun, usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Jadi riwayat yang paling kuat. Maka Abu Bakar tidak sekedar sahabat, tapi Abu Bakar juga sebagai mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar ini karakternya adalah penyabar, kemudian pendiam, ya, kemudian lembut, ya, orangnya lembut, ya, tidak suka membentak dan sebagainya. Perawakannya kurus tinggi. Jadi Abu Bakar ini perawakannya kurus tinggi. Itulah Abu Bakar. Ini pidato politik Abu Bakar As-Siddiq saat dia dilantik jadi khalifah, ya. Jadi ini ketika Umar, ini ketika Abu Bakar dibaiat dan kemudian berpidato politik. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فإني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينون وإن أسأت فقومون. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Ya, pidato politik Abu Bakar singkat tapi jelas. Dengan penuh rasa kerendahan hati, ya.
Kata Abu Bakar, inni wulitu alaikum. Saya diangkat sebagai pemimpin di antara kalian. Walastu bi khairikum. Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Padahal semua sahabat tahu yang terbaik di antara mereka adalah Abu Bakar. Ya. Yang terbaik di antara mereka adalah Abu Bakar. Bahkan Nabi menyatakan, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang kau cintai? Aisyah. Kemudian siapa lagi? Bapaknya Aisyah. Kemudian siapa lagi? Kemudian Umar. Artinya apa? Abu Bakar punya nilai tersendiri di hadapan Rasulullah. Tapi Abu Bakar ketika diangkat menjadi pemimpin, dia menyatakan, walastu bi khairikum. Aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Ya. Kemudian apa kata Abu Bakar? Ati'uni ma'ata'tullah wa rasulah. Taatlah kalian selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'in asaitu fala ta'atali alaikum. Tapi kalau aku sudah membangkang dari aturan Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kalian taat kepadaku. Wah, ini pidato politik yang luar biasa. Kemudian apa kata dia? Fa'in ahsantu fa'a'inuni. Kalau aku lurus, berbuat baik, dukunglah aku. Tapi kalau aku salah, melenceng, kata Abu Bakar, maka luruskan aku, ingatkan aku. Inilah pidato politik Abu Bakar yang terkenal. Ya, artinya apa? Dia siap jadi pemimpin, siap diingatkan, siap dikritik, siap ditegur. Dan ternyata luar biasa, kepemimpinan Abu Bakar luar biasa. Itu Abu Bakar. Kemudian yang kedua, Ashrun Mubasysyarina bil Jannah, dari orang-orang yang dijamin masuk surga. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Jadi kalau Abu Bakar itu punya, Abu Quhafa punya julukan Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Umar ini oleh Nabi dikasih julukan Al-Faruq. Ya, Umar ini disebut Al-Faruq. Nah, kadang juga dia disebut sebagai Asadus Sakhra, singa padang pasir. Nah, Umar disebut Al-Faruq karena Umar lah yang berani tegas membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Nah, Umar ini masuk Islam setelah 3 tahun Rasulullah berdakwah. Jadi setelah Nabi berdakwah 3 tahun, baru kemudian Umar itu masuk Islam. Jadi setelah dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, baru kemudian Umar masuk Islam. Maka begitu Umar masuk Islam, Umar mengatakan, ya Rasulullah, anahnu alal haq. Wahai Rasulullah, apakah kita di atas kebenaran? Maka Rasulullah menjawab, qala bala. Falimada nakhtabi. Kenapa kita sembunyi-sembunyi dalam dakwah? Kenapa kita tidak terang-terangan? Jadi dakwah terang-terangan itu adalah atas usulan Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi awalnya Hamzah dulu masuk Islam. Kemudian 3 hari kemudian Umar masuk Islam. Nah, ini. Kemudian Umar menjadi sahabat yang setia, ya, mendampingi Rasulullah dalam menyiarkan Islam. Dan tidak perlu diragukan lagi, Umar selalu mengawal dan menjaga di barisan paling depan kemanapun Rasulullah pergi. Hingga Umar dijuluki sebagai singa padang pasir karena keberaniannya. Nah, Umar ini tidak hanya sekedar sahabat, tapi Umar juga mertua Rasulullah SAW. Karena putrinya Umar yang bernama Hafsah binti Umar itu dinikahi oleh Rasulullah. Jadi awalnya Hafsah itu suaminya gugur dalam perang Badar. Setelah 3 tahun menjanda, Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar diam aja. Ditawarkan kepada Utsman, Utsman juga diam aja. Akhirnya Umar mengadukan perkara ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian meminang putri Umar supaya Umar tidak bersedih. Ya, maka kemudian Umar menjadi mertua dari Rasulullah SAW. Dan Umar ini termasuk dari khalifah yang kedua, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Abu Bakar telah sakit, maka ditunjuklah Umar bin Khattab. Padahal Umar ini tidak punya selera untuk jadi pemimpin. Tapi ya itulah, sahabat lebih setuju kepada Umar bin Khattab. Maka Umar kemudian memimpin selama
10 tahun ya, dalam kepemimpinannya. Maka di tangan Umar lah Romawi bisa ditaklukkan dan kemudian Persia juga bisa ditaklukkan oleh Umar bin Khattab pada zamannya. Dan pada zaman Umar inilah banyak hal-hal yang kemudian tentang pemerintahan itu dibuka, ya. Yang tadinya tentara tidak dibayar, kemudian pada zaman Umar tentara digaji, guru pengajar itu juga digaji. Jadi pada masa Umar ini harta kekayaan negara berlimpah setelah ditaklukkannya Romawi dan Persia. Nah, ini. Jadi Umar bin Khattab. Kemudian Umar ini kalau Abu Bakar tuh wafatnya sakit setelah memimpin 2 tahun 2 bulan, kalau Umar ini tidak sakit, tapi dia ditikam oleh Abu Lu'lu ketika sedang mengimami sholat subuh. Jadi ketika mengimami sholat subuh, Umar ini ditikam oleh Abu Lu'lu yang disusupkan oleh Persia untuk membunuh Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar terbunuh. Nah, setelah itu Umar meminta agar 6 orang sahabat bermusyawarah siapa yang akan menggantikan Umar. Maka kemudian dipilihlah Utsman bin Affan penggantinya. Nah, ini ada satu momen ketika Umar bertemu dengan pengemis Yahudi. بأي ذنب يا أمير المؤمنين؟ بذنب هذا البعير الذي حملته ما لا يطيق. أما علمت أن للبهائم علينا حقا، وإني والله لا أخشى أن أسأل عنه. العفو يا أمير المؤمنين. ألا من يحسن إلى الشيخ الضرير أحسن إلى الشيخ العاجز الضرير. من أهل الكتاب أنت؟ نعم. يخوضون فجأته الحاجة والسن، ولا يذهب العرف بين الله والناس. صدقت. هات يدك نواسك بما في أيدينا. تبلغ بهذا، ولو كان في بيتنا خير منك لأعطيناك. أحسن الله إليك أيها الرجل. يوم يقين انظر هذا فاقسم له من بيت المال، ولا تأخذ منه الجزية بعد، فوالله ما أنصفناه أن أخذنا منه الجزية شابا ثم خذلناه عند الحرب. أله خاصة أم له ولأمثاله؟ بل له ولأمثاله، ونكتب بذلك إلى عمالنا في الأمصار إن شاء الله. السمع والطاعة يا أمير. أمير المؤمنين. خذ بيده حتى تذهب به داره ياسر. Ya, jadi Umar bin Khattab ini ketika menjadi khalifah, beliau paling sering belusukan, siang dan malam itu belusukan. Ya. Dan salah satu peristiwa yang diabadikan dalam sejarah, ya ini oleh ajudannya yang bernama Aslam dan satu yang bernama Mu'aqib, bahwa ketika Umar itu melihat ada onta yang membawa beban terlalu berat, maka pemiliknya dimarahi oleh Umar. Engkau memberikan beban yang berat terhadap kendaraanmu. Dan itu zalim, dilarang oleh Umar. Saya khawatir nanti aku dipertanyakan perkara ini, kata Umar. Maka kemudian diperintahkan agar kuda-kuda atau onta-onta itu tidak diberikan beban yang berat. Kemudian keadilan Umar kepada pengemis Yahudi. Jadi ketika dia melihat pengemis Yahudi, Umar mengatakan, catat dia dan jadikan dia orang yang tiap bulan mendapatkan bantuan dari negara. Supaya dia tidak ngemis lagi. Jadi luar biasa. Kata Umar begini, sungguh tidak adil kalau ketika dia muda kita ambil pajak dari dia, dari orang Yahudi. Ketika muda kita ambil pajak dari dia, kemudian ketika tua kita menterlantarkannya. Sungguh tidak adil, kata Umar. Catat dia agar dia mendapatkan bantuan dari negara.
Luar biasa. Maka sejak itu orang-orang yang tua renta yang memang tidak punya penghasilan, kemudian diberikan penghasilan oleh negara. Inilah salah satu keadilan Umar bin Khattab yang diabadikan dalam sejarah. Kemudian sahabat yang berikutnya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini masuk Islam dari sejak awal, dari sejak muda ya. Dari sejak sekitar usia 15 tahunan. Karena dia adalah teman berdagang Rasulullah dan teman berdagang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Utsman bin Affan ini dari muda udah kaya raya. Udah jadi miliarder ya. Nah, Utsman bin Affan merupakan seorang pedagang kaya raya yang sangat dermawan. Utsman bin Affan dikenal sebagai saudagar yang sukses dan ia juga tidak tanggung-tanggung untuk menyedekahkan hartanya untuk kepentingan syiar Islam. Nah, Utsman ini orangnya lembut, pemalu. Orangnya lembut, pemalu. Nah, tidak hanya sebagai sahabat ini Utsman buat Rasul, tapi Utsman adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Utsman bin Affan menantu dari Rasulullah. Rasulullah menikahkan Utsman dengan putri beliau yang bernama Ruqayyah. Nah, setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan Utsman ini dengan Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum ini adiknya Ruqayyah. Jadi turun ranjang kalau bahasa kita. Jadi tidak hanya sekedar sahabat, tapi Utsman ini menantu juga. Ya. Dan luar biasa perjuangan Utsman bin Affan ya, dalam menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita, Utsman ini yang paling banyak mensupport ya dari segi pendanaan, termasuk Abu Bakar dan Umar juga sebenarnya. Tapi Utsman jauh lebih kaya dari keduanya. Nah, Utsman kemudian menjadi khalifah yang ketiga ya, menggantikan Umar bin Khattab. Nah, Utsman ini memerintah selama kurang lebih 12 tahun. Nah, di akhir kepemimpinan Utsman, yakni sekitar tahun ke-11, muncullah Yahudi dari Yaman yang bernama Abdullah bin Saba. Maka Abdullah bin Saba inilah yang kemudian menghembuskan pemberontakan terhadap Utsman bin Affan dengan membuat isu bahwa Utsman telah melakukan nepotisme, Utsman melakukan korupsi, Utsman melakukan ini. Jadi Yahudi asal Yaman itu masuk Islam yang tujuannya adalah merusak Islam dari dalam, yaitu Abdullah bin Saba. Maka Abdullah bin Saba inilah kemudian mengumpulkan orang-orang untuk memberontak terhadap Utsman. Tapi yang memberontak bukan orang asli Madinah. Kebanyakan pendatang dari Mesir atau dari luar kota Madinah yang dikumpulkan oleh Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba ini yang kemudian dia menjadi cikal bakal munculnya kelompok Syiah yang kemudian mengkafirkan sesama orang Islam. Selain kelompoknya dianggap kafir dan halal untuk dibunuh. Maka akhirnya Utsman pun dibunuh oleh kelompok Sabaiyani. Ketika subuh hari, tatkala Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran. Utsman dituduh telah menyelewengkan kekayaan negara dan menunjuk beberapa orang dari kalangan keluarganya untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Namun pribadi Utsman bin Affan yang tenang serta lemah lembut tidak sedikit pun terbawa emosi dalam menanggapi fitnah serta tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Bahkan hingga para pemberontak yang berjumlah ratusan orang memasuki kota Madinah untuk menumbangkan kekhalifahannya, tak sedikit pun ada keinginan dari Utsman bin Affan untuk meredam mereka dengan cara kekerasan. Utsman justru membuka dialog dengan massa yang telah emosi akibat api fitnah. Namun emosi para pemberontak semakin tak terkendali. Hasbu ala kulli man ra'a anna alayhi sam'an wa ta'ah illa kaffayadahu wa silah.
Hingga akhirnya di hari Kamis tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan tewas di tangan para pemberontak yang telah termakan fitnah. Ya, akhirnya Khalifah Utsman terbunuh oleh para pemberontak itu. Ketika Ali bin Abi Thalib mengusulkan kepada Utsman, wahai Khalifah, kalau perlu saya bantai nih orang-orang ini dengan tentara saya jumlahnya ribuan. Tapi kata Utsman, jangan wahai Ali. Mereka adalah orang-orang yang tidak paham. Mereka orang-orang yang terhasut oleh Abdullah bin Sabah. Jadi Utsman tidak mau mengerahkan tentaranya untuk mengusir para pemberontak itu. Ya, mereka dibiarkan berhari-hari di depan rumah Utsman dan Utsman berikan makan kepada mereka. Tapi karena mereka kemudian dihasut, beberapa orang masuk ke dalam rumah Utsman dan menikam Utsman bin Affan. Inilah kelompok Sabaiyah yang kemudian menjadi cikal bakal kelompok Syiah. Kemudian Utsman bin Affan digantikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Digantikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali ini tidak sekedar sahabat, tapi Ali juga menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena putri beliau yang bernama Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau Ali merupakan khalifah yang keempat, ya, dan kemudian keberaniannya luar biasa. Ali juga pada akhirnya terbunuh, ya. Jadi Ali juga pada akhirnya dibunuh oleh kelompok Khawarij, kelompok yang pecahannya dari Syiah tadi. Jadi kelompok Syiah kemudian terpecah jadi dua, yang satu tetap mendukung Ali, yang satu justru mengkafirkan Ali. Yang satu tetap Syiatu Ali, yang satu Khawarij. Nah, dari kelompok Khawarij inilah yang kemudian mengkafirkan Ali karena Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Nah, kemudian akhirnya Ali pun terbunuh ketika sedang sholat subuh, ya, ketika sholat subuh. Dan Ali ini terkenal keberaniannya luar biasa. Masuk Islam ketika di usia 8 tahun, Ali bin Abi Thalib ini. Ini keberanian Ali ketika menggantikan posisi Rasulullah tidur, ya. Ketika menggantikan posisi Rasulullah tidur. Nah, jadi ketika Rasulullah dikepung, ya, maka kemudian Ali lah yang menggantikannya. Nah, ini Abu Jahal dan orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar nih. Ini Abu Jahal nih. Abu Jahal nih yang mengepung rumah Nabi nih. Abu Jahal akhirnya pergi ke rumah Abu Bakar, menemui putrinya Abu Bakar, menanyakan di mana Muhammad dan Abu Bakar. Aina Bukri? لا أدري أين أذهب.
Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ini akhirnya menjadi khalifah yang keempat. Maka setelah pemerintahan Ali bin Abi Thalib, maka khilafah ala minhajin nubuwah selesai. Karena setelah itu yang terjadi adalah kerajaan ketika digantikan oleh Muawiyah. Ya. Kemudian sahabat berikutnya adalah Tolha bin Ubaidillah. Tolha ini juga masuk Islamnya di usia sekitar 15 tahun. Dia menjadi perisai Rasulullah pada saat mengikuti perang Uhud. Dia melindungi Nabi yang sudah dalam keadaan terdesak sehingga dia menerima 70 luka dalam sabetan pedang, tusukan tombak, dan anak panah. Lalu pergelangan tangannya terpotong hingga akhirnya dia terjatuh pingsan. Nah, dikira dia mati, ya dikira dia telah gugur, tapi ternyata dia hidup kembali. Sehingga Rasulullah SAW memberikan julukan kepada Tolha bin Ubaidillah dengan julukan Asy-Syahidul Hayy, orang yang mati syahid tapi hidup kembali. Ya, ini Tolha bin Ubaidillah. Dan Tolha ini termasuk sahabat yang kaya raya, seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf. Ya. Tapi dia nanti gugur pada waktu pertikaian antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Ketika Tolha berusaha melerai, akhirnya dia justru terbunuh, ya, kena panah. Nah, ini Tolha bin Ubaidillah. Dia kaya raya, tapi dia dijamin masuk surga dan mati syahid. Ya, inilah Tolha bin Ubaidillah. Kemudian berikutnya adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini kawan akrabnya Tolha bin Ubaidillah. Sama-sama masuk Islam di usia sekitar 15 tahun. Nah, Zubair putra dari bibi Rasulullah, artinya sepupu dari Nabi. Zubair termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam dan sahabat yang dijamin masuk surga. Dia juga dikenal sebagai orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah. Jadi ketika Nabi di Mekah mau diganggu, maka Zubairlah yang kemudian mencabut pedangnya, menghalangi orang-orang kafir Quraisy itu dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Maka sejak itu orang kafir Quraisy berpikir kalau seandainya ada Zubair, mereka tidak berani. Zubair ini termasuk kaya raya. Termasuk kaya raya dan wafatnya juga sama ketika dia menemani Tolha bin Ubaidillah untuk melerai pertikaian antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah. Tapi kedua-duanya akhirnya gugur dalam pertempuran Jamal itu. Ya, ini Zubair bin Awam. Nah, kemudian berikutnya, karena kita mendekati jam 6 nih ya. Berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dikenal dengan julukan manusia bertangan emas. Kenapa? Karena semua yang dia usahakan menjadi harta. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat yang memiliki keahlian dalam berbisnis, berdagang. Dia juga berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa yang ia miliki. Jadi para miliarder Nabi itu banyak sebenarnya. Ada Utsman bin Affan, ada Tolha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah para miliarder yang menyokong dana dalam perjuangan Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf ini juga luar biasa, ya. Dia kerahkan semua hartanya dan keahliannya untuk membela Islam. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini juga jago dalam bertempur. Ya. Bahkan dia pernah menjadi panglima perang, memimpin pasukan menaklukkan sebuah wilayah, dan Abdurrahman berhasil menaklukkannya. Jadi kalau bahasa kita itu seperti Utsman bin Affan, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, mereka tidak cuma pengusaha yang kaya raya, tapi mereka juga jenderal dalam pertempuran, ya, jenderal juga, prajurit yang luar biasa. Nah, ini Abdurrahman bin Auf dikenal dengan julukan manusia bertangan emas. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam di usia 17 tahun. Dia adalah masih ada kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu. Jadi masih ada kekerabatan walaupun usianya jauh, Rasulullah 40 tahun, dia baru 17 tahun. Tapi dia orang yang luar biasa. Dia didoakan oleh Nabi, ya Allah panahnya jangan sampai meleset. Jadi dia jago dalam memanah. Kemudian dia jago dalam berkuda sehingga dia disebut Farisul Islam, penunggang kuda dalam Islam. Kemudian dia juga doanya mustajab. Kata Nabi, Allahumma la turaddud du'a Sa'ad bin Abi Waqqas hina yad'u. Ya Allah jangan kau tolak doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia berdoa. Jadi senjata Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu yang paling luar biasa adalah panah dan doanya. Panahnya tidak pernah meleset. Ya, dia selalu mengikuti pertempuran bersama Nabi dan dia sempat memimpin pertempuran melawan Persia pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Dan Persia, negara adik kuasa itu bisa ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Perang tersebut merupakan salah satu perang besar dalam sejarah Islam, yakni perang Qadisiyah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian jadi panglima perang. Dia juga kaya raya, ya. Jadi tidak hanya pengusaha kaya raya, tapi dia prajurit, jenderal juga kalau bahasa kita sekarang. Dan kekayaannya luar biasa. Sudah diinfakkan semuanya, tetap kaya raya. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Panahnya tidak pernah meleset. Ya. Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi yang panahnya tidak pernah meleset. Bahkan dia bisa melepaskan 3 anak panah sekaligus. Bahkan dia bisa memanah dalam kondisi sambil menunggang kuda. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ditugaskan ke Cina ya, oleh Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya kembali dari Cina, dia sakit kemudian wafat dan dikuburkan di pekuburan Baqi. Ya. Nah, sahabat berikutnya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal al-Adawi. Sa'id bin Zaid ini masuk Islam dari awal. Jadi dari awal Nabi menjadi Nabi, dia langsung masuk Islam karena dia cerdas. Dia sepupu Umar bin Khattab, tapi juga merupakan adik iparnya Umar bin Khattab. Karena Sa'id bin Zaid ini menikah dengan Fatimah, adiknya Umar bin Khattab, Fatimah bin Khattab. Nah, Sa'id inilah yang melalui tangan Sa'id dan adiknya yang bernama Fatimah, Umar kemudian masuk Islam. Jadi ketika Sa'id bin Zaid sedang membaca surat Toha dan adiknya Fatimah, kemudian Umar masuk itu. Maka kemudian Umar membaca ayat firman Allah itu Toha dan kemudian masuk Islam. Sa'id bin Zaid ini kiprahnya banyak. Dia selalu mengikuti pertempuran kecuali perang Badar. Karena ketika perang Badar itu dia ditugaskan oleh Rasulullah ke tempat lain. Ya, Sa'id bin Zaid juga merupakan sepupu dekat dari Umar bin Khattab. Ya, jadi dia juga kaya raya. Ya, dia juga kaya raya dan kemudian doanya juga luar biasa. Ya, Sa'id bin Zaid ini. Tidak terlalu banyak cerita tentang Sa'id bin Zaid, tapi dia termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ya, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah merupakan seorang muhajirin dari kaum Quraisy Mekah. Dia juga pernah ikut untuk berhijrah
ke Madinah dan terlibat dalam pertempuran bela Islam. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ya, juga merupakan panglima perang dalam memimpin pasukan Muslim ketika berperang melawan Kekaisaran Romawi pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini kemudian, jadi bukan Abu Ubaidillah ya, Abu Ubaidah, itu salah ketik tuh ya. Jadi Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini pernah diangkat jadi panglima perang oleh Umar dalam pertempuran Yarmuk untuk menggantikan Khalid bin Walid. Ya. Setelah Khalid menang dalam pertempuran Yarmuk, pertempuran berikutnya menaklukkan wilayah-wilayah Romawi diserahkan kepada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan dia sempat menjadi gubernur di Palestina, tapi dia menjadi gubernur yang paling miskin. Ya. Sederhana kehidupannya. Itulah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Tapi sebenarnya dia kaya raya. Cuman dia memilih kehidupan sederhana. Karena kekayaannya dia bagikan kepada rakyat-rakyat miskin. Ya. Jadi kekayaannya banyak dia bagikan kepada rakyat miskin. Kesederhanaan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Membuat gentar sisa-sisa pasukan Romawi. Inilah yang memuluskan kaum muslimin menaklukkan Palestina. Tanpa perlawanan, Palestina diserahkan pada kaum muslimin. Atas permintaan petinggi Nasrani di Al-Quds, Umar bin Khattab sendiri dengan kesederhanaannya yang langsung menerima kunci kota suci Al-Quds. Ya Amirul Mukminin, الثياب والدواب عندنا وفيرة والعيش عندنا رفيق والسعر رخيص وحال المؤمنين كما تجد فلو أنك لبست من هذه الثياب البيض وركبت من هذه الدواب الغرة وأطعمت المسلمين من هذا الطعام الوفير لكان أزين لك في هذا الأمر وأعظم لك في أعين الأعاجم. لا والله، لا أدع الهيئة التي فارقت عليها صاحبي ولا أتزين للناس بما أخاف أن يشينني عند ربي ولا أريد أن يعظم أمري عند الناس ويصغر عند الله. Khalifah Umar bin Khattab mengangkat sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai pemimpin Palestina. Sosok sahabat yang tulus dan sederhana. Panglima perang Yarmuk yang disegani lawan ini tak menunjukkan sikap yang berlebih-lebihan. Hal ini terlihat ketika Khalifah Umar datang mengunjungi rumahnya. banyak cerita betul. Tak ada perabotan yang menghiasi rumah sang gubernur. Hanya alas tidur, tameng perang, dan perlengkapan seadanya. غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. أنا كنت متأكد ستحصر عيناك علي إن زرتني. والله ما هو بفقر يا أبا حفص، إنما زرت بمتاع الدنيا. Ya, itulah sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dia sebagai panglima perang tertinggi mendapatkan banyak harta rampasan perang, dan dia sebagai gubernur wilayah Palestina mendapatkan gaji yang besar, tapi dia bagikan semua kepada rakyatnya. Dan kemudian dia memilih kehidupan yang sederhana. Kenapa? Yang dia inginkan bukan kehidupan dunia, tapi yang ia inginkan adalah kehidupan akhirat. Inilah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ya, mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita untuk bertemu mereka nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Syarbeni. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya ya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita juga ya terkait dengan karena biasanya yang biasa sering kita dengar adalah Khalifah yang 4 ya Ustaz ya. Ini masih lagi yang lain yang juga kita profil-profilnya juga menambah semangat kita ya dalam beramal kebaikan insyaallah. Baik Ustaz, mohon izin untuk selanjutnya kita ada beberapa tanya jawab Ustaz, dan ini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Saya akan bacakan ya, mohon penjelasannya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama Ustaz. Ini ada pertanyaan, mengapa Bilal bin Rabah tidak termasuk dalam sahabat yang dijamin masuk surga, walaupun ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah mendengar terompah Bilal di surga. Demikian pertanyaan pertama Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, jadi begini. Ketika Nabi mengucapkan hadis itu, Nabi berada di hadapan Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman sendiri ketika itu. Dan Nabi mengucapkannya 10 orang tadi. Tapi sebenarnya sahabat lain juga dijamin masuk surga. Seperti Khalid bin Walid dan sebagainya. Cuman memang hadisnya berbeda-beda. Jadi kalau Bilal itu ketika Nabi pulang Isra dan Mi'raj. Ya, ketika pulang dari Isra dan Mi'raj. Artinya Nabi ketika itu masih di Mekah. Sedangkan hadis yang diucapkan oleh Nabi tentang 10 sahabat ini, Nabi sudah di Madinah. Jadi Nabi sudah di Madinah. Nah, ketika Bilal, Nabi pulang dari Isra Mi'raj, Nabi menyatakan, aku mendengar terompah Bilal di surga. Ketika aku mendengar suara terompah atau sendal, aku bertanya kepada Jibril, suara sendal siapa itu? Itu suara sendalnya Bilal. Artinya apa? Dengan ucapan itu, Bilal sudah dijamin masuk surga. Nah, baru kemudian di Madinah, Nabi mengucapkan kepada Abdurrahman bin Auf 10 orang tersebut. Ya, ini artinya sebenarnya yang dijamin duluan sebenarnya Bilal. Ya, sebenarnya Bilal. Cuman kan Nabi nyebut Bilal aja. Sama Nabi menyebutkan begini ketika Isra Mi'raj, aku melihat sebuah istana. Ketika aku tanya istana siapa itu Jibril, itu istananya Umar bin Khattab. Jadi yang disebut oleh Nabi Umar bin Khattab dan Bilal. Itu setelah Isra dan Mi'raj. Baru setelah di Madinah, Nabi menyebut 10 orang tadi. Ada juga sahabat yang memang dijamin masuk surga tanpa dihisab. Namanya Ukasha. Jadi ketika Nabi menyebutkan ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditanya-tanya lagi. Ya, maka Ukasha berdiri dan dia bilang, ya Rasulullah, doakan saya termasuk dari 70.000 orang itu ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau termasuk dari mereka wahai Ukasha. Jadi ada beberapa sahabat yang memang disebutkan tapi satu persatu. Cuman memang yang disebutkan 10 itu langsung di hadapan Abdurrahman bin Auf. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan hampir serupa mungkin Ustaz ya. Juga ada pertanyaan juga yang apa bedanya sahabat yang dijamin surga dan sahabat ahli surga sesuai kisah Abdullah bin Amr ketika menginap di salah satu sahabat Ansor ya Ustaz ya. Dan juga ada pertanyaan juga ini mungkin seraya, mungkin saya lanjutkan dulu Ustaz ya. Selain 10 sahabat dijamin surga juga ada hadis yang mengatakan bahwa sahabat yang ikut perang Badar juga dijamin surga gitu Ustaz ya. Jadi bagaimana penjelasan dari kisah-kisah tersebut gitu Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa sahabat-sahabat itu dijamin surga. Cuman kan hadisnya potongan-potongan gitu. Artinya ketika ketemu dengan Abdurrahman bin Auf, Rasulullah hanya menyebutkan 10 orang. Kan nggak mungkin disebut semuanya. Ya. Kemudian mereka yang ikut perang Badar, 313 orang itu termasuk dari 10 orang tadi ikut, kecuali Sa'id bin Zaid. Ya. 9 orang itu ikut semua. Ya. 9 orang dari yang dijamin itu. Dan mereka ikut dalam perang Badar. Kecuali Sa'id bin Zaid ketika itu ditugaskan oleh Nabi. Kemudian apa bedanya sahabat dijamin masuk surga dengan sahabat ahli surga? Ya sebenarnya nggak ada bedanya, sama-sama penghuni surga nanti pada akhirnya. Cuman memang semuanya itu Nabi menyebutkan hadis itu berdasarkan asbabul wurud. Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ketika itu ya tiba-tiba Nabi menyebutkan hadis itu. Ya. Seperti ketika Nabi duduk pada waktu habis sholat asar,
Nabi menyatakan itu, sebentar lagi ada di antara kalian penghuni surga akan lewat. Nah, ternyata di situ adalah Abdullah bin Amr ya, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ternyata sederhana bahwa dia tidak pernah dengki aja dan tidak pernah dendam, maka dia menjadi penghuni surga. Sholatnya juga nggak terlalu banyak gitu kata Abdullah bin Umar gitu ya, Abdullah bin Umar. Jadi, ternyata dia sederhana, cuman satu, saya nggak pernah dendam, saya nggak pernah dengki kepada orang lain. Jadi semua sama, ahli surga semua. Bahkan Khalid bin Walid aja yang ikut jihad, memimpin pertempuran, 300 pertempuran dipimpin dari zaman Nabi sampai zaman Umar bin Khattab. Pada akhirnya Khalid kan meninggal di kasur, sakit. Tapi apa kata sahabat? Khalid itu mati syahid. Dan Khalid itu penghuni surga. Artinya hampir mayoritas para sahabat itu mereka adalah penghuni surga. Walaupun tidak harus disebut satu-satu oleh Nabi. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih penjelasannya, Ustaz. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Mungkin kita masih ada waktu, kita lanjutkan dulu, Ustaz. Ini ada pertanyaan seputar dengan banyak sahabat yang berganti nama setelah masuk Islam. Bagaimana panduan dalam Islam terkait dengan pergantian nama ini, Ustaz? Demikian ada pertanyaan masuk seperti ini, Ustaz. Ya, jadi memang begini. Kayak Abdurrahman bin Auf, itu nama aslinya adalah Abdus Syams, hambanya matahari. Ya, Abdurrahman bin Auf itu nama aslinya Abdus Syams, hambanya matahari. Maka kemudian oleh Nabi diganti menjadi Abdurrahman. Karena memang Nabi melarang memberikan nama-nama yang tidak baik. Ya, nama-nama yang tidak baik apalagi mengarah pada kesyirikan gitu ya. Maka diperintahkan untuk memberikan nama yang baik. Kata Nabi, ahsinu asma'akum. Berikan nama-nama yang baik kepada anak-anak kalian. Fa innakum, sesungguhnya kalian nanti akan dipanggil dengan nama kalian yang baik dan dengan nama bapak kalian. Jadi Nabi kalau ada nama-nama yang buruk selalu diganti. Makanya kemudian dalam Islam, seandainya nama kita kurang baik, seandainya nama kita kurang bagus gitu ya, maka ketika kita hijrah, boleh kita mengganti nama. Makanya sahabat itu kan banyak julukannya gitu. Ada julukan, kemudian ada nama asli. Tapi biasanya yang terkenal adalah julukannya. Seperti Abu Abdillah gitu ya. Seperti Abu apa gitu ya, Abu Quhafa dan sebagainya. Artinya nama aslinya seringkali tidak terkenal. Kecuali kita membaca sejarah secara detail tentang mereka. Intinya, berikan nama-nama yang baik. Bahkan Nabi aja semua dikasih nama. Pedangnya dikasih nama, perisainya dikasih nama, ontanya dikasih nama. Jadi semua benda-benda yang penting milik Rasulullah itu semua dikasih nama. Memang itu disunahkan begitu. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih penjelasan, Ustaz. Ini masih ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz ya. Ini terkait dengan apa hikmahnya ya? Apa hikmahnya ketika Rasulullah mengkabarkan terkait dengan berita tentang kabar tentang surga ini, Ustaz ya, kepada para sahabat, dan bagaimana respon para sahabat dalam mensikapinya. Demikian, Ustaz. Ya. Jadi begini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melihat sahabat-sahabat itu begitu setia kepada beliau dan perjuangan beliau itu luar biasa. Maka kalau bahasa kita itu Rasulullah ingin memberikan jaminan kepada mereka supaya mereka jauh lebih lagi. Ya, seperti Rasul ketika beliau sudah dijamin masuk surga, apa yang beliau lakukan? Sholat tahajud sampai bengkak. Berjuang sampai berdarah-darah. Bahkan kata Nabi, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, kemudian mereka minta aku berhenti dari dakwah, saya tidak akan berhenti. Jadi supaya lebih semangat dan dengan motivasi yang dikabarkan oleh Nabi. Ternyata subhanallah, 10 sahabat itu ketika dikabarkan mereka ahli surga,
Bukan makin sombong, bukan makin surut, makin menggebu-gebu dalam perjuangannya. Hartanya 100% diserahkan untuk Islam. Ya. Apa tambah miskin? Malah tambah kaya. Ketika Bilal dikasih tahu terompahnya terdengar, Bilal makin semangat lagi sholat sunnah setelah wudhunya. Artinya apa? Hikmahnya ketika mereka mendapatkan jaminan, membuat mereka makin semangat dan membuat mereka tidak sombong. Nah, kalau kita dijamin masuk surga, ya jadi sholat subuh kita, ya. Tapi ya itulah sahabat, beda sama kita. Ya. Sahabat itu nggak dijamin aja, misalnya Nabi tidak menyebutkan nama mereka tetap semangat loh. Kenapa? Karena mereka bertemu langsung dengan Nabi. Seperti Khalid bin Walid, nggak ada sebutan bahwa Khalid masuk surga atau apa dan sebagainya. Tapi semangatnya luar biasa. Apalagi dengan sahabat-sahabat yang disebutkan. Gitu ya. Jadi hikmahnya bahwa kita ngambil pelajaran bahwa orang yang memang istiqomah dalam kebaikan, jaminannya pasti surga, gitu loh. Insya Allah. Selama itu karena Allah lah ya, bukan karena riya, bukan karena yang lain. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya ya. Ya mudah-mudahan dengan pemaparan profil sahabat tadi ya menjadi tambah semangat kita Ustaz ya dalam beramal dan tentunya dan bahkan sahabat sendiri yang sudah dijamin sendiri justru malah jadi semakin tambah semangat lagi gitu ya, Ustaz ya. Semangat. Malah semua hartanya dikasih malah ya. Iya semua. Ya baik, dengan demikian mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan juga tambah bersemangat lagi dalam beramal dan kita tiba di penghujung acara kita di subuh hari ini, Ustaz. Mohon kiranya bisa memimpin kita, Ustaz, dalam berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan doa-doa kita di pagi hari ini di bulan Ramadan dijabah dan menjadi salah satu wasilah kita untuk kebaikan, insyaallah. Ya, silakan, Ustaz. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang Maha Satu. Engkau tempat kami bergantung dan tempat kami meminta. Engkau tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Engkau. Allahumma ja'al ijtima'ana hada ijtima'an marhumah. Waj'al tafarruqana tafarruqan ma'sumah. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati. Dan jadikan perpisahan kami, perpisahan yang Kau sucikan dari segala dosa. Allahumma ya Allah, Engkau telah mengharamkan kami untuk bertemu dengan Rasul-Mu dan para sahabat Rasul-Mu. Maka jangan Kau haramkan kembali kepada kami untuk bisa bertemu dengan mereka di akhirat-Mu nanti. Allahumma ya Allah, Engkau haramkan kami di dunia ini bertemu dengan Rasul, bertemu dengan sahabat-sahabat Rasul-Mu. Maka jangan Kau haramkan kembali ya Allah di akhirat nanti. Pertemukan kami dengan mereka. Pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mujahid yang sudah meluangkan waktunya hari ini dan demikian Bapak Ibu, hari ini kajian kita di sesi ketiga sudah kita selesaikan di kajian akhir pekan kita Sabtu dan Ahad, dan insya Allah besok kajian kita